Halo semuanya, selamat berjumpa kembali bersama saya di channel YouTube Pusatnya Informasi tentang Pinjaman Uang Online. Oke, untuk di video kali ini saya mau share lagi kepada Anda semua pengalaman saya pinjam uang di Ada Modal. Nah, buat kalian yang mau tahu pengalamannya seperti apa, kalian tinggal tonton video ini sampai selesai ya. Tapi sebelum mulai ke videonya, saya minta dukungannya dulu buat channel ini. Caranya dengan klik dulu tombol subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya agar kalian semua gak ketinggalan informasi menarik selanjutnya dari channel ini. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman pribadi pinjam uang di aplikasi Ada Modal, mulai dari proses pendaftaran, pengajuan pinjaman hingga pencairan dana. Saya juga membahas syarat pinjaman di Ada Modal, limit yang didapat, tenor, bunga, serta biaya yang perlu diperhatikan sebelum mengajukan pinjaman. Selain itu, saya juga mengulas secara jujur kelebihan dan kekurangan Ada Modal, apakah aplikasi ini aman dan legal, serta bagaimana sistem penagihannya. Konten ini cocok untuk kamu yang sedang mencari review Ada Modal, pengalaman pengguna, atau masih ragu sebelum menggunakan aplikasi pinjaman online ini. Semoga pengalaman ini bisa menjadi referensi sebelum pinjam uang di Ada Modal agar tidak salah memilih pinjaman online. Awalnya saya coba pinjam uang di Ada Modal karena sedang butuh dana cepat untuk keperluan mendesak. Setelah lihat beberapa review, akhirnya memberanikan diri mendownload aplikasi Ada Modal lewat Play Store. Proses pendaftarannya cukup mudah. Saya hanya diminta menginstal dan mengisi data diri seperti KTP, foto selfie, dan beberapa informasi tambahan. Tidak lama setelah itu, akun saya langsung bisa mengajukan pinjaman. Limit awal yang saya dapatkan memang tidak terlalu besar, tapi cukup membantu untuk kebutuhan saat itu. Saat mengajukan pinjaman, saya memilih tenor yang paling ringan agar cicilannya tidak terlalu memberatkan. Dulu waktu itu saya pinjam uang sebesar 1 juta rupiah dengan jangka waktu pinjamannya selama 14 hari. Biaya administrasinya sebesar 200.000 rupiah. Uang yang akan diterimanya sebesar 790.000 rupiah. Jadi jumlah pembayaran keseluruhannya sebesar 1.112.000 rupiah. Untuk proses verifikasi berjalan cukup cepat, dan yang bikin lega, dana cair ke rekening dalam waktu tidak terlalu lama. Nah, dari sisi pencairan, menurut saya Ada Modal cukup responsif. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jumlah dana yang diterima tidak sama persis dengan nominal pengajuan karena ada potongan biaya di awal. Selain itu, tanggal jatuh tempo harus benar-benar diperhatikan karena jika telat akan ada denda yang cukup terasa. Dan selama saya membayar tepat waktu, tidak ada teror atau penagihan kasar. Notifikasi hanya berupa pengingat menjelang jatuh tempo. Dari pengalaman saya, Ada Modal cocok digunakan untuk kebutuhan darurat, bukan untuk gaya hidup. Sementara untuk kelebihan Ada Modal yaitu Ada Modal terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan sebagai fintech pinjaman online legal, jadi tidak termasuk pinjol ilegal atau penipuan. Semua proses pendaftaran dan pengajuan pinjaman bisa dilakukan lewat aplikasi tanpa perlu datang ke kantor atau melalui banyak dokumen.
Dan kamu tidak perlu menyertakan jaminan apapun seperti sertifikat atau kendaraan untuk mengajukan pinjaman. Cukup KTP dan data dasar. Setelah pengajuan disetujui, dana bisa cair cukup cepat ke rekening kamu dan cocok untuk kebutuhan dana mendesak. Dan untuk kekurangan ada modal yaitu jumlah pinjaman pada awal biasanya terbatas, jadi kurang cocok bila kamu butuh dana besar. Tenor maksimal masih relatif lebih pendek daripada produk pinjaman lain seperti KTA Bank, jadi bisa terasa kurang fleksibel bagi sebagian orang. Kalau terlambat bayar, bisa terkena denda atau catatan slik BI checking yang jelek, meskipun DC lapangan mungkin tidak dilakukan. Jadi kesimpulannya, pengalaman pinjam uang di Ada Modal cukup membantu asalkan digunakan dengan bijak dan sanggup membayar tepat waktu. Jangan asal pinjam, pahami dulu risikonya supaya tidak menyesal di kemudian hari. Oke, demikianlah pengalaman saya mengenai meminjam uang di Ada Modal. Saya sarankan buat kalian sebelum memutuskan meminjam di aplikasi pinjaman online Ada Modal, sebaiknya baca dan pahami isi surat perjanjian secara keseluruhan. Nah, jika ada pertanyaan mengenai pengalaman saya meminjam di Ada Modal, silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah video ini. Oke, semoga bermanfaat dan sampai berjumpa lagi di video berikutnya.